Oke teman-teman, jadi masih berbicara mengenai replikasi. Kali ini video ini akan berbicara mengenai replikasi dua arah. Jadi kalau di video sebelumnya kita membuat replikasi satu arah, yaitu master to slave. Jadi sekarang kita akan membuat master to master. Jadi bukan hanya master yang bisa mengisi data kemudian diikuti oleh slave, melainkan kedua-duanya bisa melakukan hal tersebut. Jadi ketika komputer 1 mengisi data akan direplikasi oleh komputer 2, dan ketika komputer 2 mengisi data akan direplikasi oleh komputer 1. Jadi itu adalah esensi dari replikasi dua arah. Sekarang kita langsung aja ke TKP. Oke, jadi kita sudah ada di sebelah kiri kita itu command prompt dari kita anggaplah komputer 1, dan di sebelah kanan kita punya komputer 2. Jadi kita mau untuk mereka saling mereplikasi database mereka. Oke, yang pasti yang pertama-tama kita perlu start dulu XAMPP-nya di kedua-duanya. Oke. Kalau udah kita buka command. Oke, di sini udah, sekarang di sini juga udah. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lihat di sini udah di set. Jadi untuk di virtual box-nya kita set IP-nya sebagai 192.168.1.1, sedangkan untuk yang di komputer 1 di laptop itu 192.168.1.2. Jadi bedanya kalau misalnya di sini 1.2, di sini dia 1.1. Oke. Jadi kemudian langkah selanjutnya kita perlu mengubah ininya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini config ini. Nah, di sini kita perlu mengisi dua baris ini. Yang pertama logBin sama dengan MySQL bin untuk menyimpan data lognya, kemudian server ID-nya. Di sini saya buat server ID 2. Nah, begitu pula di komputer sebelah. Jadi sama juga, tapi harus berbeda server ID. Oke, kalau itu udah, lalu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah masuk ke MySQL-nya. Jadi misalnya yang di virtualbox dulu komputer 2, kita ke XAMPP MySQL bin, lalu kita login MySQL, username-nya root kan. Kemudian di sini juga sama, change directories ke XAMPP MySQL bin, lalu login. Oke, kalau udah, kita perlu membuat username yang untuk bisa dipakai di komputer lawan. Jadi misalnya kita membuat di sini user yang akan digunakan oleh komputer 2, dan kita akan membuat user di sini untuk dipakai di komputer satunya lagi. Jadi kita bisa buat user itu sendiri dengan cara grant replication. Jadi kita buat user sekaligus kita beri dia aksesnya apa aja. Jadi kita beri dia akses replication slave on semua database dan semua tabel to. Nah, ini username-nya misalnya kita anggap yang di sini replikasi 2. Oke. Kemudian dengan semua IP address boleh, dan identified
by. Ini kita masukkan passwordnya, kita buat sama aja, replikasi 2. Jadi kita udah buat usernya untuk yang nanti akan dipakai di VirtualBox yang udah kita setup. Nah, dulu di sini kita juga buat hal yang sama, kita grant replication slave on semua database dan tabel to kita buat namanya replikasi 1 add semua IP address identified by passwordnya replikasi 1 juga. Nah, jadi kita udah buat usernya untuk dipakai di keduanya. Lalu sekarang kita bisa lihat show master status. Nah, jadi ini nanti kita akan pakai untuk slave, untuk komputer slave-nya. Di sini juga kita buat show master status. Jadi data ini akan dipakai untuk mereplikasi pada komputer ini, dan data yang di sini akan dipakai untuk komputer satunya lagi. Oke. Jadi sekarang kita bisa langsung change masternya. Jadi sekarang misalnya kita di yang pertama dulu, kita change master to master host dengan ID yang udah kita setting di sini, yaitu replikasi 1. Bukan, ini IP address-nya dulu 192.168.1.1 ya. 168.1.1.1. Nah, kemudian master usernya, itu nama username-nya di sebelah sini kita bisa lihat ini namanya replikasi 1. Jadi replikasi 1. Kemudian passwordnya master password itu replikasi 1 juga. Selanjutnya master log file, yaitu nama filenya kita bisa dapatkan dari sini MySQL bin 00002. Jadi MySQL bin .12345.2. Habis itu ada master log position, yaitu 540. Kita dapatkan dari sini ya. Nah, kalau udah query OK, kita coba start slave dan show slave status. Salah. Bentar ya, kita lupa pencet /g nya. Jadi show slave status \g. Jadi dia lebih rapi. Nah, untuk SQL yang di komputer 1, saya menemukan masalah ini. Jadi unable to load replication slave. Ini berhubungan dengan tabel registry yang ada di sini di komputer ini. Tapi status slave-nya tetap berjalan dengan baik. Jadi kita untuk sementara kita bisa ignore aja. Lalu kita lanjut ke yang sebelahnya lagi. Kita kembali dulu ke atas untuk bisa lihat ininya. Jadi sama juga di sini kita change master to master host.
dengan IP address untuk komputer 1 itu 192.168.1.1. Kemudian master usernya yaitu replikasi 2. Master passwordnya replikasi 2 juga. Kemudian master log filenya itu adalah mysql bin.0000011. Bisa kita lihat di sini ya. Oke, tutup koma, lanjut lagi master log position sekarang yaitu 556. Bisa kita lihat dari sini. Oke, kalau udah kita run query OK, lalu kita start slave. Nah, lalu kita coba show slave status. Jangan lupa \g nya biar dia rapi. Di sini kita ketemu error, yaitu error connecting to master replikasi 2 6811.306. Oke, di sini jawabannya access denied for user replikasi 2. Oke, jadi kita lihat benar kan replikasi 2. Oke, kalau gitu tunggu sebentar, kita troubleshooting dulu ya. Oke, jadi udah ketemu kita salahnya di mana, yaitu di sini kita salah karena IP address dari komputer 1 itu adalah 12 bukan 11. Jadi kita bisa hapus, ganti jadi 12. Kemudian kita lanjutkan sama seperti sebelumnya lagi. Itu master usernya replikasi 2. Master passwordnya itu replikasi 2 juga. Ya. Kemudian master log filenya itu mysql bin.00011, ya kan? Nah, ini dia SQL bin 001. Tapi sebelumnya kita coba dulu. Di sini kita show master status biar tetap up to date. Nah, jadi udah berubah posisinya karena kita udah ada ngelakuin beberapa ini, apa sih namanya? Beberapa query. Jadi kita ubah master log positionnya menjadi 764 dan kita bisa tutup. Oke, query OK, kita coba start slave sekarang dan kita show slave status. Aduh, lupa lagi. Show slave status \k. Nah, oke, jadi dia bilang waiting for master to send event. Oke, jadi seharusnya kedua ini sudah terhubung. Jadi bagaimana cara kita mastiinnya? Dengan cara kita uji. Jadi misalnya di komputer 1 kita create
database replikasi 2. Query OK. Jadi kalau misalnya dia berhasil, seharusnya di sini juga ada replikasi 2. Jadi kita coba aja show, salah. Nah, show databases. Nah, di sini ada replikasi 2. Database replikasi 2. Dan jika kita misalnya kita use replikasi 2, kemudian kita create tabel 1 dengan field misalnya ID tabel. Janganlah, ID ini tipe datanya integer. Oke. Query OK. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita ke sini, kita use tabel replikasi database replikasi 2 kita. Kemudian kita coba describe tabel yang udah barusan kita buat, yaitu tabel 1. Nah, informasinya didapat. Itu berarti kedua komputer ini sudah bisa saling berkomunikasi dan saling mengupdate database yang mereka punya. Jadi apapun tambahan ataupun update yang dilakukan oleh komputer 1 akan dilakukan juga secara otomatis pada komputer 2, dan begitu pula sebaliknya ketika dia melakukan sebuah update atau tambahan database ataupun semua itulah nanti akan direplikasi oleh komputer 1. Jadi segini aja rangkaian videonya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.